Ketika kita mencoba mencari anime untuk dinikmati, kita seringkali bertemu anime-anime yang bisa dibilang absurd. Dan memang sebagian besar anime absurd ini membuat orang itu semakin bosan. Tapi kali ini aku akan membawakan anime absurd, tapi ceritanya itu masih sangat worth it untuk diikutin. Dan beberapa anime ini menjadi contoh jika sebuah cerita absurd tidak selamanya membosankan. Dan langsung aja kita coba bahas. Cromartie High School, sebuah cerita tentang siswa bernama Takashi Kamiyama, di mana semasa dia masih SMP selalu menjadi murid teladan dan ia ini selalu tertib dan taat dengan seluruh peraturan di sekolahannya. Dan setelah lulus ia ini mendaftar ke sekolahan bernama SMA Cromartie atau Cromartie High School, yang mana Kamiyama ini tidak mengetahui jika sekolahannya itu dipenuhi dengan siswa berandalan. Yang menjadi uniknya adalah ketika ditunjukkannya beberapa siswa di sekolahan sana. Ada robot, ada juga gorila, bahkan yang paling absurd itu ada Freddie Mercury. Iya, jadi Freddie Mercury, vokalisnya band Queen. 1年3組ここかここにあいつはいるいた間違いないこの男だフレディでどうだろうフレディフレディフレディフレディフレディ Jadi Cromartie High School ini adalah sebuah cerita di mana Kamiyama mencoba membaur dengan para berandalan. Yang ternyata SMA Cromartie ini berisikan siswa aneh dan kejadian-kejadian tidak normal. Yang mana semua itu dibungkus dengan beberapa parodi-parodi aneh dan humor-humor sarkas. Jadi walaupun aneh, anime ini tetap worth it ditonton karena anime ini tidak sepenuhnya absurd dan aneh. Ada juga beberapa sindiran yang membuat penonton menjadi sadar akan sebuah fenomena atau kejadian. Dan ya, anime ini bakal cocok buat kalian yang suka anime sejenis Gintama atau Saiki Kuso, atau komedi-komedi lawas seperti anime Kyokara Orewa atau Great Teacher Onizuka. Anime ini punya 26 episode dan setiap episodenya berdurasi 10 menitan. Jadi tonton aja kalau misalnya kalian penasaran. Midori Days atau Midori no Hibi. Mungkin beberapa pernah melihat cuplikan anime ini karena adegannya cukup absurd. Yang padahal anime ini tuh cerita romance gitu. Padahal kan romance itu jarang absurd gitu kan. Anime ini menceritakan seorang siswa bernama Seiji Sawamura yang terkenal akan ketangguhannya sebagai petarung sekolahan. Ketangguhannya Seiji ini membuatnya dijuluki sebagai si tangan kanan iblis. Tapi di balik sifat mengerikannya si Seiji, dia memiliki impian untuk berkencan dengan seorang gadis. Tapi karena Seiji terlalu mengerikan, tak ada satupun gadis yang menerimanya. Bahkan dalam waktu sehari dia ini ditolak oleh 20 gadis. Dari situ Seiji ini depresi dan dia berteriak sambil memohon untuk bertemu dengan seorang gadis yang mau kencan dengan dirinya. Dan secara tiba-tiba, tangan kanan Seiji Sawamura berubah menjadi seorang gadis kecil. 空耳がするなんてこりゃ相当重症だぜ。また女の声が。なあ、ここがお前んち。はい。すっげーTapi yang menjadi uniknya adalah gadis yang berada di tangan kanan Seiji ini adalah gadis populer yang secara diam-diam menyukai Seiji sejak dari dulu. Dan gadis itu bernama Midori Kasugano. Aku tahu konsepnya ini cukup absurd, tapi percayalah jika cerita ini bisa menjadi salah satu tontonan romance favorit kalian. Walaupun ini absurd, aku bisa janjikan beberapa momen sedih dan momen indah antara hubungannya si Seiji dengan si Midori, di mana mereka berdua ini menjalani kehidupan bersama-sama sampai akhirnya nanti mereka harus... Oke, jangan terlalu jauh, nanti ke spoiler. Intinya Midori no Hibi ini adalah anime romance absurd yang sangat worth it untuk kalian tonton. Cobain aja kalau nggak percaya. Seiko Boys. Anime ini tuh unik karena animenya ini membawa sebuah hal absurd sampai ke dunia nyata. Anime ini menceritakan seorang wanita bernama Miki Ishimoto yang lulus dari sekolah seni dan melamar pekerjaan sebagai manajer dari sebuah grup idol. Kenapa Miki ini berpindah dari sekolah seni menjadi manajer? Karena semasa sekolah Miki ini merasa depresi karena dia ini hanya belajar menggambar patung di sekolahannya. Karena terlalu sering bertemu dengan patung, hal itu membuat Miki ini merasa sedikit fobia dengan patung.
Makanya dia ini melepaskan dirinya dari sekolahan seni dan memilih bekerja menjadi manajer dari sebuah grup idol. Siapa sangka ketika Miki setuju untuk bekerja sebagai manajer dari sebuah grup idol, dia malah menjadi manajer dari grup idol patung bernama Seiko Boys. Jadi Seiko Boys ini sebuah patung yang menjadi idol. Dan itu bukan sekedar patung mati. Patung ini tuh bisa bicara seakan-akan manusia. Dan ya, patung ini berasal dari sosok mitologi dan sejarah. Ada Saint George, yaitu salah satu prajurit Romawi yang terkenal. Ada juga Medici, yaitu bangsawan Itali. Ada juga Hermes, yaitu dewa mitologi Yunani kuno. Dan juga ada Mars, yaitu dewa perang dalam Romawi kuno. Dan patung-patung ini memiliki sifat ekspresif seakan-akan hidup. Bahkan patung Hermes ini berkata, lebih mudah menjadi dewa daripada menjadi idol. Tapi di balik keabsurdannya, anime ini secara tidak langsung mendeskripsikan bagaimana hubungan atau relasi seorang idol dengan seorang manajer. Dan memberikan pandangan jika manajer sangat berperan penting dalam perkembangan idol yang mereka bawa. Tapi tahu nggak apa yang lebih absurd dari ini? Ya, Seiko Boys dihadirkan di dunia nyata. Di tahun 2015, Kadokawa meresmikan debut dari Seiko Boys sebagai idol secara nyata. Bahkan sampai dibuatin video teasernya. Bahkan Seiko Boys ini mulai masuk ke beberapa program TV, sampai memiliki site official sebagai idol. Bahkan Kadokawa juga menjual merchandise Seiko Boys seperti berupa stiker, buku mini, dan lain-lain. Jadi dipandangnya ini bukan secara anime lagi, tapi sebagai idol. Walaupun ini unik dan absurd, di sisi lain aku bisa melihat betapa kreatifnya Kadokawa dalam memanfaatkan hype dari sebuah anime. Bukan berawal dari populer, tapi keabsurdannya dibuat menjadi nyata dan itu menjadi populer, sehingga menghasilkan keuntungan bagi pihak yang berkaitan. じゃあお願いします。はい、じゃあ本番前最後のリハーサルいきます。トマスお願いします。 Ready, set, go, action! Ya, jadi itu dia beberapa anime absurd yang aku lihat. Tapi di balik keabsurdan yang ada, anime-anime tersebut masih worth it untuk dinikmati. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian dulu. Makasih yang sudah menonton. TMM, see you next video.